Salam, kita ketemu lagi pembelajaran 10. Ibu harap semua semangat, sehat dan berbahagia di pembelajaran 10. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita dengarkan pujian ini. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, bukan
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu bagi kami yang memimpin dan memelihara kami hingga pagi ini. Tuhan, kami penuh sukacita, persiapkan hati dan pikiran kami dalam pembelajaran 10, agar kami mengerti pelajaran diberikan guru kami kepada kami. Tuhan berkati yayasan kami, guru-guru, orang tua kami yang sedang bekerja. Tuhan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita ke materi. Materi sebelumnya, bersyukur dalam situasi sulit, bab 14 halaman 104. Materi pelajaran Allah tetap bekerja, bab 15 halaman 110. Pembacaan Alkitab Roma 8 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Tujuan pelajaran: siswa mengetahui bahwa Allah tetap bekerja pada orang-orang yang mengalami duka maupun suka. Ibu akan memberikan pretest. 1. Selama pelayanan Rasul Paulus, apakah yang dialaminya? Tuliskan. 2. Dalam perjuangan pelayanan Rasul Paulus, ia tidak pernah putus asa, semangat, tetap tegar, dan teguh dalam pelayanannya. Apakah yang membuat Paulus demikian? Jawab dengan benar. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Yang PJJ setelah dijawab, kirim ke Discord yang di sekolah, segera kumpul. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca buku bab 15 halaman 110. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi. Materi pelajaran: 1. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. 2. Allah tiada henti bekerja. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Jika masalah ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Buka kitab Ayub 5 ayat 17 dan 18, baca di rumah.
Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas, tetapi Tuhan tahu kita mampu kalau kita percaya. Contohnya, Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel. Allah bekerja dalam kehidupan Musa. Allah tiada henti bekerja. Paulus adalah seorang pekabar Injil yang sangat gigih. Untuk pekabaran Injil sangat berat perjuangannya. Paulus tidak pernah putus asa ataupun kehilangan semangat. Paulus tetap tegar dan teguh dalam pelayanannya. Apakah yang membuat Paulus demikian? Jawabnya, karena Paulus sangat merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala kesusahan dan derita yang dialaminya untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Paulus menulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Baca di rumah. Inilah salah satu pengalaman Paulus selama pekabaran Injil. Pembacaan kitab Roma 8 ayat 28, suatu kalimat mengatakan dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sukses maupun gagal. Tidak hanya ketika hidup kita senang dan berkelimpahan, tetapi juga ketika hidup kita menderita masalah dan cobaan. Allah bekerja dalam semua keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kelanjutannya, bagi orang yang mengasihi Dia atau Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, agar Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita harus aktif dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menaati firman-Nya. Bentuk nyata mengasihi Tuhan adalah 1. Mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Misalnya ketika kita tidur, bangun, kita berdoa. 2. Menghargai setiap pemberiannya. Misalnya waktu, tubuh, kesehatan, keluarga, bersekolah, teman, guru, talenta, dan lain-lain. 3. Menyenangkan hati Tuhan. Misalnya rajin belajar, jujur, tidak korupsi, berbakti kepada orang tua, ramah, membantu orang lain. Umat Kristen yang setia dan bertanggung jawab dalam pelayanannya. Lakukanlah semuanya itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Begitulah sikap seseorang yang mengasihi Tuhan. Jadi, kalau kita sudah melakukan hal itu semua, maka sesuai janji Tuhan bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya, Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang selalu berusaha menunjukkan kasih kepadanya dalam ucapan,
maupun tindakan sehari-hari. Kesimpulan dari pembelajaran, Allah bekerja dalam segala sesuatu, suka maupun duka, untuk mendatangkan kebaikan seperti dalam hidup Paulus. Kita harus aktif dengan menunjukkan sikap mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tugas atau post-test. 1. Apakah yang membuat Paulus tetap tegar dalam pelayanannya? 2. Tuliskan dalam bentuk apa saja Tuhan bekerja dalam hidup kita. Materi kita sampai di sini. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi keramaian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pelajaran yang diberikan guru kami kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bergiat belajar agar kami jadi berhasil. Tuhan, ajari kami selalu berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.